Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hobi Burung. Siapa di sini yang punya burung cendet, takut motor, takut mobil? Nah, jika iya, tonton video ini sampai tuntas. Karena dalam video kali ini saya akan membahas 6 cara untuk melatih burung cendet kita supaya tidak takut motor ataupun mobil. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan bantu support channel ini terlebih dahulu dengan cara subscribe dan share video ini. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Banyak sekali kasus di mana burung cendet seringkali takut pada mobil, pada sepeda motor, bahkan juga pada sepeda pun takut teman-teman. Hal ini biasanya terjadi ketika dari kecil burung kita ini jarang ditaruh di luar rumah. Apalagi kalau misalnya rumah kita agak ke dalam, jarang melihat kendaraan, jarang melihat mobil, jarang melihat motor, dan juga jarang melihat sepeda ontel. Nah, yang demikian itu bisa membuat burung cendet kita merasa takut ketika melihatnya. Lalu bagaimana caranya untuk melatih supaya burung cendet kita tidak ketakutan lagi melihat kendaraan-kendaraan itu? Yang pertama, teman-teman harus tahu, ketika burung cendet kita takut pada kendaraan, baik sepeda motor, mobil, maupun juga sepeda ontel, maka sebaiknya untuk melatihnya jangan langsung ditaruh di dekatnya barang-barang yang dia takuti teman-teman. Tetapi taruhlah burung cendet kita di tempat yang agak jauh dari kendaraan yang dia takuti. Untuk tahap awal, burung kita tetap akan ketakutan, apalagi jika misalnya kendaraan-kendaraan tersebut sedang berjalan atau bergerak. Tetapi demikian, karena kita hendak melatih burung cendet kita supaya tidak takut lagi pada kendaraan, maka sebaiknya biarkan saja seperti itu teman-teman. Asalkan kita menaruh sangkarnya itu tidak terlalu dekat dengan objek yang ditakuti oleh burung cendet kita. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, letak burung sangkar cendet kita bisa didekatkan secara bertahap. Jadi artinya semakin hari, sangkar burung cendet kita didekatkan secara perlahan. Misalnya hari ini hingga 1 minggu ke depan kita letakkan dengan jarak 15 meter misalnya. Lah nanti ketika burung cendet kita sudah agak terbiasa dengan objek, maka dekatkan secara bertahap teman-teman. Jadi untuk latihan yang pertama ini, kita jangan langsung mendekatkan burung cendet kita terhadap objek yang ditakuti. Tetapi diatur dulu jaraknya sehingga agak jauh. Tujuannya apa? Supaya burung kita tidak mengalami stres yang berlebih. Nah, langkah yang berikutnya, yang nomor 2, sebelum kita melakukan latihan seperti itu, sebaiknya burung kita mandikan terlebih dahulu sampai basah kuyup. Teman-teman bisa memandikannya secara langsung tanpa menggunakan sampo, tetapi jika misalnya bulu burung cendet kita adalah bulu baru, maka sebaiknya gunakan sampo saja. Bisa menggunakan sampo bayi maupun sampo untuk burung berkicau. Sebab jika tidak menggunakan bantuan sampo, biasanya bulu burung itu akan susah basah teman-teman. Apalagi tujuan kita dalam hal ini adalah sampai basah kuyup. Kenapa harus basah kuyup? Supaya burung kita tidak mengalami banyak gerak sehingga stresnya tidak terlalu parah. Yang demikian ini sangat efektif untuk mengurangi efek stres yang mungkin terjadi pada burung cendet kita akibat ketakutan terhadap objek baik pada motor, mobil, dan lain sebagainya. Karenanya sebelum kita melakukan latihan, jangan lupa burung kita dimandikan terlebih dahulu. Yang nomor 3, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa untuk memulai latihan, lakukan dari jarak yang paling aman terlebih dahulu. Misalnya dari jarak 15 meter atau 20 meter terlebih dahulu. Lah nanti ketika burung kita sudah mulai aman, sudah tidak begitu kelabakan, boleh didekatkan secara perlahan. Dan ini harus dilakukan secara kontinu, secara konsisten teman-teman ya. Supaya apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil secara maksimal.
Yang nomor 5, jangan panik ketika burung kita ketakutan atau blingsatan. Apalagi kalau teman-teman sampai memindahkan segera sangkar burung cendet kita dari situ. Lebih baik teman-teman itu tenang dan biarkan hal itu terjadi. Selama gerakannya masih wajar, teman-teman tidak perlu panik. Yang penting burung kita sebelum ditaruh di situ sudah dimandikan dengan kuyup, insya Allah tidak akan menjadi masalah yang cukup berarti teman-teman. Makanya ketika burung kita ketakutan, teman-teman jangan panik. Selagi masih batas normal, teman-teman tidak perlu khawatir. Kecuali gerakan dari burung kita cukup mencemaskan. Nah, kalau ini yang terjadi, teman-teman cukup memundurkan posisi dari sangkar burung cendet kita supaya tidak terlalu dekat. Barangkali memang perlu dijauhkan, tetapi jangan sampai dipindah terlalu jauh. Yang keenam, lakukan latihan ini secara singkat tetapi konsisten setiap hari. Jadi seperti yang telah saya singgung di awal bahwa latihan ini harus dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk durasinya tidak perlu terlalu lama, cukup seperempat hingga setengah jam saja asalkan dilakukan secara rutin. Insya Allah bisa memberikan hasil yang maksimal. Tetapi jika latihan ini tidak bisa dilakukan secara konsisten, maka prosesnya biasanya akan jauh lebih lama lagi teman-teman. Makanya saya sarankan sebelum teman-teman melakukan latihan-latihan ini sebaiknya pikirkan terlebih dahulu apakah kita bisa konsisten atau tidak. Jika misalnya kita tidak bisa konsisten, maka sebaiknya jangan dilakukan teman-teman ya. Kasihan burungnya mengalami stres, kasihan juga karena burung itu tidak akan bunyi selama proses terapi seperti ini. Yang nomor 7, kenali batas kemampuan dari burung cendet kita. Jika dalam latihan ini, cendet kita nabrak sang, bahkan mungkin sampai salto, sampai mangap-mangap, maka kemungkinan besar latihan yang kita lakukan hari ini cukup berat. Karenanya, kenali batas kemampuan dari burung cendet kita. Nah, ketika hal ini terjadi, apa solusinya? Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa ketika burung kita benar-benar merasa ketakutan, maka pindahkan segera sangkar burung cendet kita sebelum terjadinya hal-hal yang kurang kita inginkan. Kalau dipindahkan jangan terlalu jauh, karena mungkin saja letak antara sangkar dengan objek terlalu dekat. Sementara mental burung kita belum terlalu siap. Nah, oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.